masih di obrolan pagi bersama Kemenduk Bangga BKKBN Sumatera Utara. Dan tentunya saya masih asik sekali bercerita dengan Ibu Fatmawati. Kita masih banyak cerita tentang program-program apa saja. Dan kali ini di segmen ketiga kita coba berpindah dulu. Kita berbicara tentang program lainnya dari Quick Wins. Kita bicara masalah tamasya. Kalau tamasya ini saya ingin Bu Fatmawati menjelaskan sebenarnya di dalam core-nya ini ada berbicara masalah daycare sebenarnya. Iya, betul. Siapa yang butuh daycare ini sebenarnya Bu untuk program tamasya ini sendiri? Iya, jadi kan tamasya ini taman asus anak atau tamasya ini sebenarnya kita berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan yang menyediakan TPA atau daycare seperti itu ya. Kita tidak mendiskreditkan atau mematikan ya mereka, tetapi kita menginsertkan kegiatan. Kita menginsertkan kegiatan seperti bagaimana kita meningkatkan kapabilitas pengasuh yang ada di TPA tersebut ya. Jadi tujuannya agar tentunya ketika kapabilitas dari pengasuh itu semakin bagus, tentunya ini kan sudah well qualified ya, sudah tersertifikat seperti itu, tersertifikat, dan kemudian juga kita menginjek seperti edukasi ya terkait dengan pertumbuhan anak, pola asuh, pemberian gizi itu semuanya kita berikan. Ada juga kita juga memberikan kelas orang tua hebat seperti itu. Jadi ini lebih kepada juga bagaimana kita mengoptimalkan bonus demografi. Jadi bonus demografi itu kan kondisi orang yang produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Saat ini Sumatera Utara kita sedang memasuki bonus demografi di Sumatera Utara ini. Jadi kita bayangkan kan kalau kita melihat secara kita bayangkanlah kalau semakin banyak yang kita tanggung, contohnya kita memikul beras nih. Iya. Kalau umpamanya 2 karung beras dibandingkan 1 karung beras, beratan mana? Yang 2 kan, yang tertanggung 2 kan. Nah inilah yang salah satu Quick Win ini kemudian dipenetrasi oleh Pak Menteri itu untuk mengoptimalkan bonus demografi. Jadi mengoptimalkan angka partisipasi kerja bagi perempuan. Makanya jadi TPA ini hadir, salah satu program kolaborasi ini hadir, tamasya ini ya. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu yang bekerja nih, yang bekerja mempunyai anak, ya ragu menitipkan anaknya ke TPA. Kasusnya juga banyak kan soalnya Bu dengan TPA ini penitipan gimana itu? Ya, apakah bagus ada standarisasi, bersertifikasi. Iya, saya sampai ini ya, sampai latah gitu kan. Nah ini tentunya untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan bonus demografi ini yaitu menghadirkan tamasya ini, menginsertkan kegiatan-kegiatan ke TPA, ke daycare. Jadi ibu-ibu tidak khawatir menitipkan anaknya, tidak resign, tetap bekerja. Seperti itu. Jadi lebih kepada mengoptimalkan bonus demografi dan juga tentunya angka partisipasi kerja bagi perempuan. Iya, baik. Seperti itu. Bu, kalau kita berbicara segala sesuatunya berbicara masalah pembangunan keluarga, pola asuh, nama yang keluar itu kan terus ibu, dan ibu. Benar gak sih? Ibu setuju sih dengan itu sebenarnya? Ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan. Ibu yang ber-KB. Saya di sini ingin berbicara tentang GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, apakah Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini akhirnya memporsikan seorang ayah atau kepala keluarga lebih punya fungsi dan peran, atau lebih menyadarkan kepala keluarga bahwasanya sebagai seorang ayah ternyata perannya lebih besar harusnya dari seorang ibu, atau bagaimana program GATI ini, Bu? Iya, jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini Quick Win Pak Menteri yang berikutnya ini adalah menjawab fenomena fatherless. Fatherless kita, beberapa literatur dan data yang ada ini semakin meningkat di Indonesia. Jadi kehadiran sosok ayah, kehadiran figur ayah, ya, ayah sebagai role model dalam keluarga ini semakin berkurang. Jadi isu fatherless ini bisa ditepis. Tentunya kita harapkan ketika isu fatherless bisa ditepis, angka kenakalan remaja bisa berkurang. Iya, karena ada beberapa tulisan juga bahwasanya ketiadaan pendampingan dari seorang ayah ini akan menyebabkan
kenakalan remaja meningkat seperti setuju. itu. Ya, sama juga dengan bagaimana pendidikannya. Jadi yang mempunyai apa ya prestasi akademik di sekolah itu ada juga peran ayah yang harus mumpuni di situ. Oke, Ya. kondisi keluarga broken home mungkin Iya. banyak terjadi mungkin di Iya. kalangan masyarakat kita. Apakah ini salah satu penyumbang fatherless yang ibu katakan tadi, sehingga Iya. berpengaruh ke mental anak tadi, Iya. tumbuh kembang anaknya juga jadinya berpengaruh. Seperti Iya. itu nggak sih Bu? Iya, betul sekali. Jadi sangat-sangat berpengaruh karena di dalam isu fatherless ini berarti ketiadaan interaksi. Interaksi. Tidak ada bonding. Oke, Tidak ada oke. chemistry ya. Benar-benar. Jadi Pemanfaatan mungkin meja makan mungkin. Iya, kembali ke meja makan gitu kan. Kembali ke meja Tapi makan, kembali ke benar. meja makan jangan kembali ke meja makan terus masing-masing main HP Benar, sendiri-sendiri. salah juga ya Iya, Bu salah ya. juga. Komunikasinya. Harus komunikasi. Oke. Komunikasi. Jadi kalau umpamanya hal-hal tersebut sebenarnya kita bisa deliver sampai ke masyarakat tentunya isu fatherless bisa ditepis ya. Jangan hanya seorang bapak hanya hadir ini nak uang jajan. Nah, ayo betul. pergi jajan gitu Hanya kan tapi sebatas tidak itu. ada bondingnya, Oke. tidak ada chemistry ini. Baik, Bu, saya ingin juga apa urusannya saat ini Kemenduk Bangga BKKBN dengan lansia berdaya atau Sidaya ini sendiri? Iya, Ada Sidaya. tugas apa BKKBN atau Kemenduk Bangga di Sidaya ini sendiri, Bu Fatima? Iya, banyak ya tugasnya. Banyak ya? Kita memang tugasnya pembangunan keluarga menyasar Iya. ke life cycle approach. Tentunya lansia juga tidak terabaikan. Betul. Jadi fenomena aging population kan semakin meningkat juga. Kalau aging population memang kita melihat angka harapan hidupnya semakin bagus, berarti kesehatannya semakin bagus, gizinya semakin bagus si lansia ini ibu-ibu bapak-bapak ini sehingga bisa mendapatkan angka harapan hidup yang lebih maksimal. Tapi kita melihat bahwasanya lansia semakin banyak kan? Iya benar. Nah, tadi kita kembali lagi kepada optimalkan bonus demografi tadi. Angka yang tertanggung jangan lebih besar daripada yang menanggung. Ya, jadi kalau lansia ini kan lebih kepada ya mungkin sudah tidak berdaya ya. Jadi kita harapkan lansia ini tetap tangguh. Tetap ketangguh, kemudian lansia ini sehat. Ya sehat karena kita juga mengedepankan hal tersebut ya. Kita mengupayakan ada sekolah lansia di setiap kecamatan. Jadi sekolah lansia itu setiap kecamatan ya kalau bisa harus ada ya, harus ada. Jadi lansia yang ada di situ bisa bersekolah. Jadi ada 10 kali pertemuan. Benar. Saya coba ingin kita off the record kali ya, Bu Fatma ya. Berbicara sekolah lansia atau panti jompo? Ya, kalau panti jompo itu kan lebih kesannya lebih apa ya? Benar. Presiden buruk berarti tidak ada orang yang bisa ngopenin ya sampai berarti sekolah dikirim. Lansia. Sekolah lansia. Jadi lansia-lansia ini bersekolah di dalam sekolah lansia, ada kurikulumnya tersendiri, 10 kali pertemuan. Ketika selesai nanti akan wisuda juga. Iya. Ada wisudanya, ada wisudanya juga. Jadi kita kasih edukasi juga, mereka happy, kan happy ketemu peersnya ya, teman sebayanya, circle-nya seperti itu happy malah. Ada pernah saya datangin wisuda sekolah lansia ngomong gini, Bu Kaper kalau bisa nanti wisuda berikutnya ya S2. Jadi ada kita S1, S2, S3. Kan strata 1, strata 2, strata 3, tapi standar 1, standar 2, standar 3 seperti itu. Nah, apa sih yang diajarkan Bu Fatmawati di sekolah lansia ini? Apakah mereka diajarkan untuk bisa mandiri sebenarnya, pastinya. Atau diajarkan juga mereka untuk bisa masih mencari porsi-porsi pekerjaan yang masih bisa memberdayakan diri mereka karena mereka masih mampu, atau seperti apa sekolahnya ini? Kalau sekolah lansia yang standar 3 memang ini diajarkan bagaimana si lansia tersebut itu juga menyumbang income generate kepada keluarganya. Income generate. Iya, seperti itu. Jadi
Jadi secara ekonomi juga bagus keluarganya tersebut karena ada sumbangan dari lansia tersebut. Mungkin diajarkan bagaimana merajut bagi yang bisa merajut ya, atau menjahit Masih walaupun sudah pakai kontribusi, income betul. generate kepada keluarganya. Bu, karena waktu kita sudah tidak banyak sudah habis. Ya? Bu, nggak terasa Bu Fatmawati, tapi saya ingin di closing statement ini saya ingin kembalikan lagi sedikit Bu pesan berbicara tentang stunting. Baik. Atau genting, saya ingin coba, apakah benar stunting ini hanya pada mereka yang mengalami berekonomi lemah, atau ternyata Ibu bisa menyatakan bahwa tidak semua ekonomi lemah bisa mengalami stunting, tapi ekonomi bagus juga berkemungkinan sekaligus juga menjadi closing statement. Silakan Bu Fatmawati. Baik, jadi variabel determinan stunting ini sangat banyak ya. Di antaranya adalah pola asuh. Pola asuh jika diberikan tidak bagus tentunya akan menyebabkan stunting. Ya, ini akan berhubungan dengan yang mungkin ekonominya yang bagus gitu kan. Ketika punya anak terus dititipkan kepada pengasuhnya. Case-nya di situ ya Bu ya. Kalau yang berekonomi mampu ya Bu ya. Iya, dititipkan kepada pengasuhnya. Pengasuh ini kan lebih cenderung kepada kalau anak-anak nangis atau apa lebih cenderung memberikan makanan instan yang ada gitu aja yang bisa diasupkan, yang penting diam gitu kan, tidak tantrum gitu. Betul. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya seperti itu. Jadi pola asuh bukan kita asumsikan bahwasanya si orang tua tidak bisa memberikan pola asuh, tetapi si pengasuh yang dititipkan itu ya ART-nya lah ya, itu yang sangat bermasalah sekarang, ada kecenderungan seperti itu. Iya. Ini menjadi insight yang paling baik sebenarnya dari Bu Fatmawati pagi ini. Jadi kalau berbicara masalah stunting jangan dianalogikan semua, memang paling banyak datanya mereka berekonomi tidak mampu. Tapi ternyata berekonomi mampu itu berkemungkinan juga anak yang mengalami stunting apabila pola asuhnya diserahkan kepada ART-nya. Di situ ya Bu ya. Iya, seperti itu. Baik Bu Fatmawati, apa yang menjadi closing statement kita berbicara tentang kupas tuntas Quick Win Bangga Kencana seperti apa Bu? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mempunyai 5 quick win ya. Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting ya. Kami mengajak semua pemirsa untuk bisa menjadi orang tua asuh untuk membantu anak stunting yang ada atau keluarga berisiko stunting. Kemudian Taman Asuh Sayang Anak, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Lansia Berdaya dan Super Apps untuk aplikasi terkait dengan pembangunan keluarga seperti itu. Oke, Ibu terima kasih waktunya udah mampir ke Move Radio pagi hari ini. Sama-sama. Sudah on air di www.moveonlineradio.com dan juga di channel YouTube kita di Move Radio Official. Baik. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk mover yang sudah bertanya tadi dengan BKKBN atau Kemenduk Bangga BKKBN Sumatera Utara. Semoga kita bisa bertemu nanti di episode-episode berikutnya. Baik. Karena seperti masih belum tuntas pembicaraan kita karena masih banyak lagi variabel-variabel yang harus kita sampaikan. Tapi kita harus pamit. Terima kasih Ibu Dr. Fatmawati ST Master Engineering selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Kali ini ada produser acara Tegar Manatar dan tim teknis ada Ari dan juga ada Floor Director Y dan ada tim kameramen ada Malvi, ada kru Sadam. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.